Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Andriani, NIM 21104174888, kelas manajemen 4, matkul perilaku organisasi, jurusan manajemen. Di sini saya akan membahas soal UTS nomor 1. Jelaskan pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja. Perilaku keorganisasian juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Selanjutnya, soal nomor 2, ada beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku keorganisasian. Jelaskan ilmu-ilmu yang memberikan kontribusi pada ilmu perilaku keorganisasian, antara lain yang pertama ada psikologi, dan yang kedua ada sosiologi, dan yang ketiga ada antropologi, yang keempat ada ilmu ekonomi, dan yang kelima ada ilmu sejarah, dan yang terakhir ada ilmu politik. Yang pertama ada psikologi. Psikologi adalah yang mempelajari perilaku dalam hubungan dengan lingkungannya. Yang kedua ada sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius, yang berarti kawan, teman, sedangkan logos pengetahuan. Yang ketiga ada antropologi, adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang masyarakat suatu tertentu. Yang keempat ada ilmu ekonomi, adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Yang ketiga ada ilmu sejarah, adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa penting masa lalu manusia. Terakhir ada ilmu politik, adalah cabang yang membahas teori dan praktik serta deskripsi. Selanjutnya soal nomor 3, sebutkan menjelaskan karakteristik perilaku keorganisasian. Karakteristik perilaku organisasi adalah perilaku seseorang atau individu dalam sebuah organisasi. Oleh sebab itu, kita harus mampu atau tahu tentang memahami perilaku berbagai individu dan organisasi. Yang keempat, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang teori motivasi. Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari ukuran kurun waktu ke waktu. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 5. Pembicaranya adalah Eriko Muhammad. Topik yang dibahas sikap dan hubungannya dengan perilaku. Isi yang dijelaskan oleh pembicara yaitu definisi sikap, karakteristik sikap, komponen-komponen sikap, fungsi sikap, pembentukan sikap, dan merangkum hubungan sikap dan perilaku. Setelah saya menonton video tersebut, teori yang akan saya terapkan yaitu saya lebih mudah memahami dan penjelasannya juga tepat dan akan saya cakup. Manfaatnya yaitu bisa mengerti apa yang sebelumnya tidak saya mengerti dan bisa memahami tentang sikap dan hubungannya dengan perilaku. Soal nomor 6, pembicaranya yaitu Nur Effendi. Topik pengertian yaitu perilaku organisasi dan kepuasan kerja. Isi yang dijelaskan oleh pembicara dalam kedua video tersebut yaitu definisi tentang penerapan perilaku organisasi dan perilaku individu dalam organisasi. Cara saya menerapkan teori tersebut ada mungkinnya kita dapat menerapkannya di lingkungan sekitar kita maupun dalam dunia kerja. Karena dari dua video tersebut itu sangat penting jika kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaatnya itu kita artikan bagaimana kita dapat menguasai perbedaan yang ada dalam organisasi maupun individu. Selanjutnya soal nomor 7, pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih
yang bekerja bersama secara formal, terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam ikatan itu, terdapat seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Selanjutnya, pengertian kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu beraksi dan berinteraksi dengan individu lain. Selanjutnya, sikap. Di pengertian sikap merupakan suatu ekspresi perasaan seseorang yang merefleksikan kesukaannya dan ketidaksukaannya terhadap suatu objek. Pengertian motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seseorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar alasan seseorang berperilaku atau melakukan sesuatu. Selanjutnya, soal nomor 8. Kesan dan pesan saya. Yang pertama, terima kasih kepada Pak Adi atas ilmu yang telah diberikan. Saya suka dengan cara Bapak memberikan aturan tugas, bahkan toleransi untuk mahasiswa yang terlambat. Meskipun mungkin dan pastinya pada saat kuliah online ini banyak mahasiswa yang berada di kampung dan situasi jaringannya kurang mendukung. Pesan saya, semoga kedepannya bisa diadakan kuliah tatap muka atau offline. Tugas yang sudah saya kerjakan yaitu perbedaan individu, sikap dalam dunia kerja, Rhizome bab 2, dan kepribadian introvert, ekstrovert, sanguinis, dan melankolis. Dan yang terakhir, perilaku individu. Sekian, terima kasih.